make peace and create evil. Persis. Create evil. Menciptakan kejahatan. Ini dari Keyahudian. Nah, jadi kalau mau agama monoteis, seperti ini memang. Tuhannya Maha Pencipta. Nah, tapi kalau paganism, ya itu yang tadi saya bilang, Brahma. Kalau saya nyembah Brahmana, nanti ada Shiva lawannya. Kalau saya nyembah Zeus, nanti ada Hades, dan seterusnya. Kuasanya nggak di satu. Silakan, Bang. Iya, yang saya mau tanya itu Tuhan menciptakan kejahatan secara langsung atau tidak langsung? Dalam bentuk apa? Apakah Tuhan menaruh sifat-sifat jahat pada diri manusia? Gimana pengertian? Saya bingung. Wah, ini udah mulai masuk ke fikih. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan dia Maha Pencipta, balik lagi ke Maha Pencipta. Yang kita punya sekarang nafsu. Nafsu itu ya itu tadi alasan kita melakukan kejahatan ini itu. Jadi iya, semua free will, Bang. Dengan memberikan manusia free will, dengan Allah tahu kita punya sifat-sifat yang kita punya. Nah, tapi Allah beberapa mengirimkan Al-Quran, mengirimkan kitab, mengirimkan Rasul, mengajarkan hal yang benar. Nah, tergantung kita mau ikutin atau enggak. Gitu Bang konsepnya kalau di Islam. Tapi Setabuya, ya Jenderal Abuya kalau mau dilengkapi. Udahlah Bang Dah. Jadi intinya begitu Pak Karadin ya. Jadi kalau di Islam, jadi Allah itu menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim dengan bentuk yang sangat bagus gitu. Bahkan manusia bisa lebih mulia daripada bisa lebih mulia daripada malaikat, bisa lebih hina daripada binatang. Kenapa seperti itu? Karena manusia ini komplit, Pak Karadin, diberikan akal untuk berpikir, membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, dan diberikan juga nafsu, hawa nafsu, ya, terutama nafsu amaroh, keinginan untuk berbuat jelek. Maka di sini kita berusaha sebagai manusia, apakah kita ingin mengikuti akal kita, apakah kita ingin mengikuti nafsu kita. Maka ketika manusia akalnya tidak ada, yang dia ikuti hawa nafsunya, maka manusia lebih hina daripada binatang. Begitu. Dan sebaliknya, ketika manusia mengendalikan dirinya dengan akal, nafsunya kalah, maka manusia lebih mulia daripada malaikat. Kalau malaikat kan diberikan akal, tidak diberikan nafsu, sehingga malaikat selalu taat kepada Sang Pencipta. Tidak ada malas, tidak ada pegal. Ketika suruh taat, taat. Sebelum disuruh berhenti, dia tidak akan berhenti. Tapi kan kita manusia kadang malas, gitu kan? Kadang kita malas mengerjakan perintah Tuhan, gitu, dan lain sebagainya lah. Jadi ada pegal dan lain sebagainya. Nah, jadi memang manusia ini sempurna gitu, sehingga godaan untuk kita sebagai manusia, ya apakah kita bisa mengendalikan diri kita dengan akal sehat kita, atau justru sebaliknya kita malah mengikuti hawa nafsu, sehingga nafsu itu sama dengan setan. Jadi setan menggoda kita, dan godaan setan itu sesuai dengan nafsu kita. Nah, jadi di sini manusia di dalam Islam itu seperti itu, sehingga fungsi daripada akal yang tadi disampaikan oleh Abang Da Jibril, ya free will, kehendak bebas untuk memilih. Begitu Abang Karadin, silahkan. Wallahu alam, lanjut. Ini host, kayaknya saya terlalu mendominasi deh host. Kayaknya saya mesti ini deh. Aman Abang Da, mumpung santai, mumpung santai. Aman, aman. Iya tuh, tinggal lihat mana. Abang Da Jibril kan kadang kalau pagi-pagi atau siang sibuk itu. Sekarang mumpung agak santai, silakan Pak Karadin. Mumpung Bang Jibril lagi santai, silakan Bang Karadin. Iya, saya masih tidak mengerti gitu. Kejahatan yang diciptakannya itu dalam bentuk apa? Kalau misalnya nafsu, oke. Tuhan memberikan nafsu pada manusia, tetapi ketika manusia belum ada pengetahuan, belum kenal apa itu kejahatan, misalnya manusia itu belum tahu apa itu arti membunuh, mencuri, Baik, memperkosa, baik. ya kan? Oke, Kan oke. Saya paham di mana Bang loss-nya. Jadi kita mesti bedakan antara menciptakan dan membuat. Menciptakan itu dari yang nggak ada menjadi ada. Membuat itu menjadikan sebuah produk dari bahan baku.
Jadi kalau saya membuat komputer itu dari dasarnya itu dari motherboard, RAM, prosesor, power supply, casing, monitor dan segala macam. Itu membuat. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan segalanya. Dia menciptakan barang-barang atau modal kita dengan nafsu kita, daging kita, nyawa kita, waktu kita, otak kita, tangan kita. Nah, tapi kalau abang ini baru masuk ke jawaban yang abang pertanyakan tadi. Kalau kita tidak kalau kita tidak diberikan pengetahuan, kami umat Muslim diberikan pengetahuan melalui Al-Quran, melalui Rasulullah, Rasul-Rasul sebelumnya, Nabi-Nabi sebelumnya. Di Al-Quran diceritakan risalah-risalah Nabi-Nabi sebelumnya. Contoh, di situ kebenarannya, itu makanya agak aneh kalau tiba-tiba ada nama orang kebenaran. Sementara ajarannya beda. Contoh, risalah Nabi Nuh. Diceritakan di Al-Quran bahwa waktu Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera karena akan ada hujan, ini itu apa segala macam. Kafir-kafir, penista Tuhannya, kafir-kafir yang menyembah berhala, yang Tuhannya turun, kelihatan dan seterusnya. Kafir-kafir berhala ini bilangnya apa sama Nabi Nuh? Mana Allahmu, Tuhanmu tidak terlihat, katanya maha kuasa, mana Allahmu, nggak kuasa, nggak pernah lihat nih berhala saya, pernah turun. Lihat nih berhala saya terlihat. Nah itu risalah-risalah itu, jadi dengan risalah, dengan cerita-cerita nabi-nabi sebelumnya kami tahu. Itu kebenaran yang kami jalani sekarang. Kami tahu di mana yang baik, di mana yang benar, di mana yang salah, di mana yang berdusta, di mana yang ya itu semua tadi. Mudah-mudahan menjawab sih. Insyaallah. Pak Karadin, silakan lanjut Pak Karadin, silakan. Ya, saya masih nggak ngerti. Jadi gini loh, ketika pertama kali Tuhan menciptakan Adam, kan Tuhan memberikan toolsnya itu adalah nafsu kan. Betul. Tapi bisa gak manusia melakukan sesuatu yang dia tidak tahu? Misal, saya tidak pernah saya tidak pernah tahu apa itu arti mencuri. Bisa gak saya mencuri? Artinya apakah Tuhan memasukkan pengetahuan tentang yang jahat itu pada pengetahuan Adam pada waktu itu? Oke. Ini contohnya kita langsung sepertinya lari ke hakikat. Iya, makanya saya nggak mau ke hakikat. Contoh abang yang bawa ya, Nabi Adam. Nabi Adam itu dikasih tahu bahwa jangan kau dekati buah kuldi atau pohon itu. Mendekatinya aja nggak boleh. Dengan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan itu, berarti konsekuensi logisnya either Adam mengikutinya, nurut, atau ngelawan, atau ngebangkang, atau melanggar. Kan di situ udah jelas tuh konsep baik sama buruk di situ. Udah ada konsep kebaikan dan keburukan. Udah dengan Allah melakukan, makanya Islam ini kita memang menuruti perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu Muslim. Jadi dengan adanya larangan itu kita langsung tahu, Adam udah tahu gitu loh. Jadi Adam nggak bisa menyalahkan Tuhan. Oh kamu nggak bilang, oh kamu nggak tahu, karena abang kesannya tadi mau menyalahkan Tuhan kan. Oh kalau manusia nggak tahu mencuri itu salah, berarti dia nggak salah gitu kan? Bukan. Sorry, aku potong. Apa itu? Maksud aku gini, ketika kita tidak punya pengetahuan tentang mencuri, kita tidak bisa mencuri, Bang. Ngerti gak? Kita harus kenal dulu apa itu mencuri, apa itu dosa. Iya, itu paradoks. Makanya tadi saya bilang, Adam udah dikasih tahu nih, udah ada pengetahuannya. Ini paradoks, makanya abang membuat kasus yang nggak ada. Ini paradoks. Contoh abang tarik ke Adam tadi. Saya udah bilang, Allah melarang. Itu udah jelas konsepnya. Yang nurut yang baik, yang nggak nurut yang nggak baik, yang buruk. Gitu bang. Make sense ya? Kalau itu make sense, betul. Tapi gini, maksud aku, apakah kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia sekarang ini itu adalah hasil ciptaan Tuhan? Oh iya dong. Kalau bukan ciptaan secara tidak langsung.
Cara tidak Makanya tadi langsung. saya bilang dengan Allah memberikan free will. Oke, secara tidak langsung itu berarti Iya, konsekuensi logis dari iya, kehendak bebas yang manusia miliki gitu kan? iya. Oke, jadi kejahatan-kejahatan yang ada sekarang ini tidak Tuhan ciptakan secara langsung. Iya, secara kan balik lagi. Ini abang mau muter-muter mau kemana sih? Enggak, saya hanya Nggak, ingin langsung berusaha langsung ke poinnya memahami. aja. Enggak, saya ingin berusaha memahami bahwa kan ketika ada melakukan satu pelanggaran itu, Hmm, satu pelanggaran untuk makan buah kuldi ya. Bang, izin dulu. Bang, apa yang disampaikan oleh Bang Jibril dipahami. Jangan berputar-putar di situ, Bang. Iya, saya ngulang-ngulang bang. Narasi saya tuh saya ulang-ulang. Saya ngerasa Berputar- omongan saya ulang-ulang. berputar-putar. Iya, betul. Nah, coba Abang berpikir. Ada pisau. Ketika digunakan menyembelih hewan, baik tidak? Nah, pisau ini ketika digunakan menyembelih edi badai, buruk tidak? Ini pisau ini bisa nggak melakukan sesuatu tanpa ada penggerakan? Ini dari tadi saya dengarkan Aki Jibril, wah, luar biasa penjabarannya, sangat simpel, sangat mudah dipahami. Tetapi Anda berputar-putar di situ. Padahal sudah dijelaskan oleh Abuya Aki Jibril bahwa manusia diciptakan, diberikan akal. Tidak perlu kita berbicara kecerdasan. Abang tanpa berpendidikan, seandainya tidak punya pendidikan, tahu sandal tetangga, ngapain mau diambil? Tahu kan? Oh, ini sandal Edi ini, sikat aja. Berarti Anda tidak menggunakan pikiran, tidak menggunakan akal. Nah, itu Jadi tadi intinya analogi gini, yang Abang sederhana. Daku, Abang Ada Dadalbo. pisau digunakan menyembelih hewan, lalu hasil sembelihan itu dibagi-bagikan kepada orang lain. Itu baik. Tetapi ketika kita menyembelih sapi, pisau itu kita gunakan menyembelih Edi, ini kagak baik. Jadi intinya gini, Abang Daku, Abang Dadalbo, mungkin Abang Jibril kasih pemahaman sama Pak Karadin antara menciptakan dan membuat. Mungkin dia belum paham. Silakan Abang Daku, Abang Jibril. Udah. Sudah, Bu ya. Sudah. Wah, Pak Karadin ini Berkali-kali loh. tidak paham-paham, Membuat Pak. dan menciptakan. Berkali-kali, makanya saya capek dengarnya juga. Berkali-kali menciptakan dan membuat. Lanjut lagi Jibril. Berarti Abang dan Jibril, kalau Karadin tadi punya pemahaman bahwa Tuhannya Kristen tidak menciptakan kejahatan, berarti Tuhan Kristen tidak maha pencipta. Harus sepakat itu Pak Karadin. Kalau statement Anda tadi seperti itu. Gimana Pak Karadin? Kalau dari pemahaman Bang Jibril yang seperti itu saya sepakat gitu loh. Tidak menciptakan secara langsung. Nah, itu kalau dalam bahasa akademiknya bang, itu namanya nyontek bang. Dan. Gini. Mungkin Karena Anda, awalnya Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan, tapi begitu saya jelasin monoteis, abang langsung monoteis. Namanya nyontek. saya Gimana itu? berpikiran bahwa Tuhan menciptakan kejahatan itu secara aktif gitu loh. Jadi Oh, Tuhan yang di Bible secara abang, langsung. di Bible abang, ini yang tadi saya tunjukin ya. Ini nggak cuma menciptakan bang, ini makanya nih. Ini yang tadi ya bang ya. Textus Receptus Bible, Yesaya chapter 45 nomor 7. Ini secara aktif bang. Akulah membentuk terang, menciptakan kegelapan. Aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini bang. Jadi dia melakukan juga. Bukan cuma menciptakan, tapi melakukan juga. Ini aktif bang Tuhan ya. Jadi menyesatkan juga dan semuanya. Kita baru bahas menciptakan, belum melakukan. Nah, tapi nggak, tapi kita udah sepakat. Alhamdulillah, abang udah monoteis, nggak politeis. Insyaallah. Alhamdulillah. Pak Dalbo, saya nggak mau ngobrol dengan pendeta arus ini. Silakan, ini kan ini
muridnya Pak Dalbo ini. Silakan saya Pak Edi bentar ya. Angkat tangan saya. Kalau sama Pak Pendeta yang satu ini angkat tangan. Lanjut Abang Jibril. Bentar ya Pak Pendeta ya. Ini Pak Karadin ini harus dicerdaskan Pak Pendeta. Aduh, bahaya ini Pak Pendeta. Lanjut Pak Karadin. Ini Bang Abuya ini nggak boleh gitu Bang. Mereka ini ibarat anak kecil. Kita harus menuruti apa maunya. Iya, kita mengikuti apa maunya, terus dia sami nawa atokna taat kepada pendeta, imani, imani, imani. Ini tidak fair kalau kayak gini. Kalau sama pendeta aja udah dia manut gitu kan, imani, yang penting imani. Kalau sama kita dikasih data, susah pahamnya. Saya udah 2 jam di atas. Saya izin undur diri. Abang-abangku di sini. Saya belum sarapan, belum. Iya Mesti benar, Abang organ, lanjut. mesti Sarapan organ, dulu. mesti organ tunggal juga. Bentar lagi ada pargoy-pargoy. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih ada panglima nih. Ini baru nih jenderal yang mau naik nih, jenderal. Jenderal nih. Nah, ayo Pak Pendeta, ada jenderal. Ayo. Ahi Kores, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah. Dar. Langsung saya copot ini handset kalau Kores bicara wah, meledak. Musuhku lama ini. Musuhku lama Kores. Wah, Edi Badai. Wah, bukan musuh. Kita tuh kawan. Kawan rohani. Kamu sudah keren sekarang ya. Sudah halus ya. Tergantung colokannya. Edi juga berubah. Biasanya kuning rambutnya. Sekarang hitam. Bagus. Mantap. Gitu lebih rapi, Di. Serius, Di. Warna ya. Kalau potongan terlalu atas kayaknya itu. Tapi gini, Bergasnya terlalu atas. Abang Dako, Bang Kores, dia itu menyamakan dirinya dengan Yesus. Gimana ini? Agak bingung saya. Kalau sama Edi Badai itu ngobrolin ini mau manggung di mana gitu. Jangan ngobrolin agama. Kalau sama dia itu. Udah nyerah toh. Kalau enggak mah ini kalau enggak ini Edi itu sama Karadin ngobrolnya apa gitu. Boleh. Oke, Sama- boleh. Mungkin tatonya Bang juga Dalbo ya berubah. dikasih pemahaman dulu Karadin sama pendeta ya, atau gimana Bang Dalbo? Wah, turun dia. Turun dia nggak mau. Wah, bahaya. Wah, hilang. Gue bilang apa? Orang tuh gue takut. Karena aku benar. Jadi gini Tatonya, loh, Bang. kekristenan itu ada laki. Tatonya takut sama tato. Bukanlah. Ini kan Nah, ini seni. ada Kristen satu lagi Pak Edi. Pak Anak Medan, selamat pagi Pak. Waduh, salah. Assalamualaikum. Di bawah. Oh, Muslim, antum Muslim. Oh, Akhedian. Iya, Iya, Api Jabo doi. Waalaikumsalam. Soalnya saya ada anak Medan itu Kristen, kirain yang ini. Lanjut. Lanjut. Turun dulu. Siap, Aki. Sehat-sehat, yuk, monggo. Alhamdulillah. Salam. Kalau Bang Edi ini anak apa? Kalau saya, Iya. bapak saya orang Dayak, ibu Jawa. Oh, saya kira anak Paulus. Ya, Paulus kan teman saya. Paulus kan manusia, Bang. Di Kristen itu nggak boleh mendewakan manusia. Nabi juga nggak boleh Oh, siapa didewakan. bilang Paulus manusia, Bang? Halo, selamat pagi. Pagi ya sudah ada ini pasti. Oke, Salam pagi. Pak Pendeta. Waduh, Salam. Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta kasih pencerahan nih jemaat-jemaat biar pada cerdas ini Pak Pendeta. Gimana ini? Silakan. Jangan hanya mengambil perpuluhan. Jemaatnya Sabar, nggak cerdas. Bang Hos. Lanjut. Sabar Bang Hos. Ini ada pertanyaan saya ini untuk Bang Hos ini. Pak, untuk saya, untuk Pak Pendeta gimana sih ini? Nggak mungkin saya bertanya sama Pak Pendeta. Karena kami sudah seiman.
Aduh, wah belum tahu ini Pak Pendeta, belum tahu ini saya plus ini sama Pak Pendeta yang satu ini. Padahal bahaya, ini bahaya. Kok bahaya? Bahaya apa enggak? Kita nggak ngapa-ngapain kok sudah bahaya. Nah, coba-coba kita tanya dulu Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta, Yesus Tuhan bukan? Silakan simak baik-baik Pak saya plus. Silakan Pak Pendeta. Yesus anaknya Maria itu manusia. Sudah Pak Pendeta. Ya iyalah. Keren. Coba saya plus. Kau Pak saya plus, Yesus Tuhan apa bukan? Kalau Yesus secara nama sudah itu manusia. Terus secara apa lagi? Secara nama itu secara apa lagi? Silakan. Itu Yesus itu sudah menjadi firman daripada Tuhan. Iya, secara nama manusia, secara apa lagi nih Tuhannya nih, secara apa? Dia itu sang firman. Gua sampai 8/4 ya. Mau ngajar sekolah minggu. Iya, Pak Pendeta, tapi kasih pencerahan dulu kan ini Pak Pendeta ini posisinya tadi gimana ini saya plus? Lebih hebat Anda atau lebih hebat pendeta ini saya plus? Coba silakan. Ini saya plus. Di Ini saya dunia plus. ini, Ajari. Bang Hos, di Kalau dunia kamu ini ditanya, tidak Mas. ada yang hebat. Oke, dengarkan dulu nih Pak Pendeta, waktunya terbatas. Dengarkan dulu pemahaman Pak Pendeta, Saya silakan. plus. Kalau kamu di ruang itu kamu memberi keterangan sesuai dengan kerangka berpikir orang yang bertanya. Kalau saudara muslim bertanya, Yesus anaknya Maria, bukan yang Nur ya. Ya dia manusia, jawab aja dia bertuhan gitu. Selesai kok. Ya, nah, kalau dia kerangkanya sudah bertumbuh. Wah, gimana ini Pak Dalbo bahaya? Ini Pak Dalbo Pendeta. Aduh, silakan Pak Dalbo. Edi ini kalau di sini saya sudah tahu. Kalau kata Edi, kalau kita berteman di komal-komal Islam, kita harus jujur. Kalau di gereja kita harus dusta. Gitu kan, Edi? Nah itu. Padahal Yesus sendiri jangan bersaksi dusta. Nah ini benar Edi nih. Kalau di Islam kita harus jujur. Karena umat Islam itu tahu semua sisi Bible. Kalau kita bohong, matilah kita dipermalukan. Kalau di gereja, ya bebas kita karena jemaat kita ini pelangap-pelongo aja, nggak ada protes. Ini bukan pengakuan saya ya, pengakuan Edi Badai. Ya, enggak, aku tahu maksudnya kamu Bang. Enggak gini. Kita kan punya harta 10 nih. Kalau orang kerangkanya hartanya 2, kasih 2, jangan kasih 3. Maksud saya gitu. Dikasih 3 nanti nggak paham. Maksud saya gitu Bang. Kalau di Begitu sini, juga Abang Dagu. kalau di sini, iya ya Abang saya Dagu ngerti. hartanya 10, hartaku 2. Oh iya jangan juga 4. harta. Ya, Begini ini Bang Edi, kira-kira. supaya jemaat juga tahu. Begini Bang Edi, kalau di sini Yesus itu sebagai apa? Ini di komal Yesus Islam. manusia. Orang Islam Manusia, itu kan bertuhan. Orang Islam kan ngertinya Yesus tidak Tunggu disalibkan. tunggu dulu. Jangan katakan. Ini kita berdasarkan data. Nah iya. Artinya Yesus bertuhan, betul? Iya bertuhan. Memang Nah, bertuhan. kalau di Kalau gereja nggak bertuhan, penyampaiannya berarti bagaimana? bukan. Gimana? Kan di sini berdasarkan data-data Yesus bertuhan. Nah, kalau di gereja bagaimana cara menyampaikannya? Bertuhan juga. Gini, Iya. itu namanya kristologi. Aku kalau ngomong di sini Ini sama di saya rumah nggak sama. nanya kristologi. Saya tanya sama Iya. Bang Edi, kalau menyampaikan, tunggu dulu Bang Edi. Kalau di Saya gereja sampaikan Anda begini. sampaikan, Saya Yesus sampaikan, Bro. apakah dia bertuhan? Iya, Ya, lu silakan. kalau mau mengerti Yesus, tanya orang Islam. Aku gitu. Yesus punya Tuhan, gitu selesai. Itu Kalau yang tidak mau mengerti Yesus, pakai orang tanya Kristen. orang Islam. Bagaimana mereka Nah, melihat kalau mau manusia. mengerti, oh betul. Ya, saya berikan. Jadi kalau mau mengerti siapakah Yesus, tanya orang Islam. Kalau mau keliru dan tersesat, siapakah Yesus, tanya pendeta. Itu yang pernah itu. Benar kan? Itu framing. Kelar sudah. Bang Dalbun itu suka framing kayak Zuma aja. Oh, Jangan gitu, nggak Bang. berani. Coba saya tanya. Kalau mau mengerti siapakah Yesus, tanya Tanya orang Islam. Islam. Benar? Ah, Ya. kalau mau keliru dan tersesat, siapakah Yesus, tanya siapa? Itu Pendeta. framing namanya kayak Zuma kamu. Jangan gitu. Kamu itu gak ke Zuma bro. Gak Zuma. Bang,
Bang, kalau penjabarannya seperti orang Islam, Pak, hancur, kosong gereja. Bisa-bisa Abuya ini tutup komal dia. Bang Dalu tak Siapa beritahu, lagi teman yang saya kita itu mau ajak komunitas diskusi? saya. Tak beritahu Bang, komunitas saya itu jutaan, tapi nggak mau keluar, yang cuma keluar saya. Kamu ketik GSJK, aliran hayat. Iya, hayat saya Kristus. paham. Ya, Makanya saya ngerti, Bang, saya ngerti. Tetapi apakah penyampaian Anda sama yang Anda sampaikan di sini? oh sama, Yesus itu manusia. Justru Yesus kalau bukan manusia nggak bisa nebus manusia. Ya, serius, Baik. aku tegas. Konsep ketuhanan. Apakah Anda katakan, jemaat, sesungguhnya Yesus itu bertuhan? Iya. Cuma saya beritahu kalau dia bukan manusia, satu titik pun dia nggak bisa nyelamatin manusia. Itu yang Iya, betul. saya nggak berbicara Kecuali keselamatan Anda- manusia. Kecuali Yohanes, yang Pertanyaannya, nyelamatin itu apakah Bapa, Anda, bukan Yesus. iya. Apakah Anda memberikan pengertian kepada jemaat? Hai jemaat, paham bahwa Yesus ini mempunyai Tuhan. Kira-kira tanggapan Betul. jemaat apa? Saya itu, Ya, jemaat oke. saya itu yang di Diam dulu, Komal Pak. sini, Bang. Tunggu Kristen yang dulu, di tunggu dulu, Komal. Pak Pendeta. Pak Pendeta, sabar. Saya tanya dulu ini yang jemaat di bawah ini, di bawah Bunda. Siapa namanya ini? Siap plus. Buka mute-nya, Bang. Siap plus. Ya, Buka. Anda sepakat enggak kalau Yesus itu bertuhan? kenapa saya ditanya sepakat apa enggak? Kan abang yang berdebat sama dia. Ada abang yang Iya, saya tanya. tanya Anda sebagai jemaat. Loh, Anda sepakat enggak Saya kan Yesus bukan bertuhan? Ini jemaatnya. bukan narasi dari saya, narasi dari Edi. saya kan bukan jemaatnya. Saya tanya samamu. Loh, kok saya tanya sama Kalau abang? tidak sepakat, boleh Anda katakan tidak sepakat. Saya hanya bertanya, Saya sepakat kan bukan enggak jemaatnya. Yesus mempunyai Tuhan? Saya kan bukan jemaatnya, Bang. Iya, saya nggak bertanya. Anda jemaat Edi, pendeta Ya, ini. Gini, Saya Bang. bertanya sama Anda. Saya bertanya sama Anda. Kalau Anda tidak sepakat, katakan tidak sepakat. Kalau Anda sepakat, yes. Kan itu. Sepakat. Saya tanya sama kamu. Sepakat enggak? Sepakat tidak? Sepakat. Bahwa Yesus bertuhan. Sepakat. Jadi Anda sepakat bahwa Yesus bertuhan. Betul. Lalu apa dasar Anda mentuhankan Yesus? Sesuai dengan penjelasannya. Kan sudah dijawab Tuhan sama itu dia. Tuhan. Iya, apa dasarnya Anda mentuhankan Yesus? Kok apa dasarnya? Kan sudah jelas. Abang budak apa? Apanya yang jelas? Anda sepakat Yesus bertuhan? Mana mungkin secara akal sehat, Pak? Mana mungkin kita mentuhankan sosok yang bertuhan juga? Loh, Bang Nah, Siaput, sekarang beritahu. apa dasar Anda mentuhankan Yesus? Dasarnya apa? Gini kan loh sudah Bang Siaput, Bang, jawab dengar, aja gini. dengar Bang Dalbo. Sebentar. Kalau di mata Buddha, Siddhartha Gautama itu kurios. Di mata Islam, Muhammad itu kurios. Di mata Kristen, Yesus itu kurios. Kurios itu Tuhan. Gitu. Sederhana. Betul. Jadi Bang Dalbo, dengar Bang Dalbo. Apa? Bapak ini kan sudah menjelaskan. Jadi mesti Anda harus sudah memahami, menerima tidak menerima itu urusan Anda gitu loh. Bukan perkara menerima atau tidak menerimanya. Saya tanya samamu, siapa Tuhanmu? Kan sudah tanya, sudah dijelaskan sama Bapak Pendeta ini. Saya berurusan dengan Anda. Siapa Tuhanmu? Berarti kalau kamu nggak ngerti apa yang disampaikan Pak Pendeta Ya saya nggak ini, ngerti. Kalau saya Bukan. ngerti Dengar ngapain dulu, saya Dek. bertanya? Satu-satu lah kalau bicara. Kamu ngerocos baik gimana? Gimana otakmu mau beres? Ada nggak kebaikan di dalam Muhammad itu? Jelaskan sama saya. Ada nggak kebaikannya? Oten, lo denger Saya aja tanya Bang dulu, Dalbo. nanti saya jabarkan. Tunggu dulu Bunda. Procos aja, Nanti Dek. saya jawab. Nanti saya jawab kebaikan Nabi saya. Nah pertanyaan saya, siapa nama Tuhanmu? Nggak usah berbeli-beli, nggak usah mengadakan pertanyaan. Ini ditanya apa nggak mau jawab. Siapa nama Tuhanmu? Kok siapa nama Tuhanmu kan lari-lari dari pertanyaan. Tinggal jawab, lari-lari apa sih? dari pernyataan. Dari mana? Dari tadi. Tidak lari dari Kan? konteks dari awal.
Siapa nama Tuhanmu? Kan sudah dijelaskan sama Pak Pendeta. Apa yang dijelaskan? Iya kan? Sudah, yang kalian tanya kan sudah dijelaskan. Kalian Apa menanya saya, penjelasannya? kalian bertanya sama saya tentang hal itu sepakat apa tidak. Saya udah bilang sepakat. Terus pertanyaan Kalau lagi dengan sepakat, segala siapa macam. nama Tuhanmu? Berarti kan kalian yang nggak ngerti. Astagfirullah. Gitu loh. Iya, karena saya Botol, tidak Bang, ngerti, botol. Bang. Udah lewatin Makanya aja saya deh, buang-buang bertanya. waktu. Alah. Siapa nama Tuhanmu? Bilang aja Bang Daldo, otakmu Astagfirullah. error, nggak ngerti yang Iya, disampaikan. error. Waduh, Makanya saya kacau. tanya, siapa nama Tuhanmu? Jangan banyak-banyak pertanyaan ini itu. Kita clearkan dulu. Turunin aja, Bang Abuya, nggak penting nih orang. Kalian ngerti nggak? Kalian ngerti nggak yang disampaikan? Kalau jawab Tuhan aja nggak bisa. Yang berpuasa di Komal ini Pak Dalbo, Saya tanya samamu, siapa nama Tuhanmu? Lanjut. Kenapa malu-malu? Bang Dalbo, Eh, kamu kalau nggak ngerti apa yang dijelaskan, nggak usah banyak pertanyaan. Gitu loh. Justru saya nggak ngerti, saya bertanya. Nah, pertanyaanmu sudah lari dari awal. Apanya yang lari? Saya bertanya, siapa nama Tuhanmu? Bukan itu pertanyaannya tadi. Kan kita membahas mengenai Yesus. Ya Allah, Iya, Tuhan. Yesus bertuhan. Anda Tuhankan. Makanya saya tanya kau, siapa nama Tuhanmu? Ah, inilah pertanyaan yang nggak berbobot. Coba saya tanya umat Islam ya. Apakah mereka bingung? Umat Islam yang ada di sini, nama Tuhan kalian siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sangat mudah. Anda ini mentuhankan sosok, tetapi malu-malu kucing untuk menjawab. Siapa nama Tuhanmu? Tuh, 1,6 orang, 1,6 juta orang yang bakal jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau Tuhan, nama Tuhanmu aja kau nggak tahu. Ayo. Belum saya jabarkan bahwa Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen itu adalah Itu Paulus. sudah jelas. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Nama Tuhannya Yesus siapa? Pertanyaan anak kecil, pertanyaan anak Kan TK. Yesus Nggak bertuhan. berbobot nih. Alah. Be. Astagfirullah. Lanjut tadi. Giliran kau tebal Bali. Gini, memang saya jujur. Tunggu dulu. Banyak Kristen tuh nggak pintar. Jangan gini-gini. Kita berdata. Kita pakai data. Ya. 10 menit lagi ya. 10 Tuhan menit lagi. perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru, apakah sama? Sama-sama nggak ada yang tahu. Perjanjian lama Nabi-Nabi itu nggak tahu Tuhan itu siapa. Saya lebih tahu saya. Nah, nggak apa-apa, Saya Bang. tahu. Nah, nggak apa-apa, saya baik. hormati. Oh, baik. Yang punya otoritas membatalkan hukum Tuhan itu Tuhan atau manusia? Ya Tuhan lah. Jadi Paulus Tuhan. Paulus manusia biasa lah. Di Kristen tuh nggak ada Habib. Habib tuh nggak Bagaimana boleh. dia yang membatalkan hukum Tuhan? Oh enggak. Yesus bilang, Efesus 2:15. "Kan saya nggak pakai kitab Paulus. Aku sama Zuma nggak pakai kitab Paulus. Serius. Kenapa? Loh, karena Saya tanya kita- dulu. Saya gini, tanya Bang, ya. dengan saya nggak usah pakai kitab Paulus. Bapak. Hah? Hah? Karena Kenapa? firman Tuhan bukan di Paulus, bukan di Paulus saja, di Yesus saja. Tetapi Anda bilang. lebih percaya Kristen mayoritas condong percaya kepada Paulus Kristen dibanding nggak ada, Yesus. Bang. Kristen tuh nggak ada. Agama Kristen tuh nggak ada. Nggak ada manusia baru. Ini Loh, abad pertama sampai ketiga itu nggak ada kitab. Paulus belum nulis kitab. Belum saya dicanangkan. nggak nanya kitab, Pak. Makanya sama saya Saya nggak ini usah pakai kitab bertanya Paulus. dua versi. Pakai kata Yesus Dua saja, versi ya. Kita kan Ya, teman, tunggu dulu Bang. ya, dua versi. Bang, kita Ya, teman. Tuhan di perjanjian baru, perjanjian lama menurunkan ya hukum-hukum kepada manusia. Gini, Bang. Yakni Di hukum Islam sama Taurat. Kristen beda. Sepakat. Tuhan Ya, tuh saya nggak berjenjang. tanya Kristen Tuhan ke berperiode, Islam. makanya ada lama ada baru. Tuhan berperiode. Iya. Yesus itu manusia punya timing waktu. Saya Jadi- nggak nanya Yesusnya.
Yesus kan Lah ini iya, adalah Paulus ngomong tentang korban, Yesus. korban Paulus tuh kesaliman ngomong, dari Paulus. Paulus tuh ngomong tentang Saya di Yesus. sini Bang. nih ada 5 sih sebenarnya. Cuman satu dulu kita kelarkan. Gini, Di gini bang, perjanjian lama, Bang, Habib tunggu Paulus dulu. itu nggak usah Di dibahas. perjanjian lama, Kekristenan itu nggak tunggu boleh. dulu. Tunggu dulu. Di perjanjian lama yang memberikan hukum itu adalah Tuhan. Sepakat? Sepakat. Nah, otoritas yang mana yang mampu membatalkan hukum Tuhan? Mulutnya patah, kemiut. Mute, Bang Edi. Mute, Bang. Enggak, saya di mute. Oh, siapa lagi ya? Jangan di mute anak pendeta ini. Pendeta ini loh, jujur. Jujur Sudah maksudnya belum? jujur dalam berbohong. Sudah belum? Gak apa-apa. Sudah Ya. belum? Ada suaranya Nah, nggak? gini pertanyaannya, Bang. Sebelum dibantah, pahami dulu pertanyaannya. Di perjanjian lama, ya, di perjanjian lama yang memberikan hukum itu adalah Tuhan. Sepakat? 5 menit lagi ya. Wah. Iya, betul. Ya, di perjanjian lama yang memberikan hukum itu adalah Tuhan. Betul. Nah, boleh tidak manusia membatalkan hukum Tuhan? Manusia nggak membatalkan, Tuhan di dalam kita. Perjanjian Saya baru tanya itu dulu, boleh tidak manusia membatalkan hukum Tuhan? nggak boleh lah manusia Nggak boleh. menghabiskan orang, nggak boleh. Ya, Nggak boleh. Lalu apa otoritas Paulus ini membatalkan hukum Tuhan? nggak usah Paulus, Yesus ngomong. Kenapa ini? Gini bang, abang tuh nggak paham. Paulus tuh di bawah saya. Lu ngomongin Paulus terus ngomongin gua dong. Paulus di bawah saya, gitu loh. Di Kristen tuh nggak ada nabi yang lebih hebat. Semua manusia sama. Saya hanya mau menunjukkan, Bang, bahwa sesungguhnya Tuhannya Kristen ini condong mengikuti ajaran-ajaran Salah, Paulus. Jadi Salah. wajar Anda Gini, Tuhankan Bang, Paulus. boleh nggak saya jawab 2 menit aja? Boleh nggak? Ya, Pak, jawab. Yesus Yohanes 10 ayat 10 mengatakan ya, aku datang supaya engkau memiliki hidup. Yesus ngomong sama Bang Dalbu sama saya orang hidup. Nah, yang diberikan Yesus apa? Zoe, hidup baru. Bukan Paulus. Paulus hanya ngomong, Yesus memberi hidup. Jadi Paulus nggak ada apa-apanya, nggak boleh dihabibkan. Orang Kristen mengunggulkan manusia Yesus saja nggak boleh. Yesus itu hanya perantara, Roh Allah yang dalam diri kita. Nah, Paulus hanya mengatakan, maksudnya Yesus itu